Perang Rusia-Ukraina hari ke-1. 311, Trump tarik ejekannya soal macan kertas. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1. 311 pada Jumat, 26 September 2025, memperpanjang perang sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Perang Rusia-Ukraina berakar dari ketegangan panjang sejak bubarnya Uni Soviet pada 1991. Rusia mewarisi kekuatan utama Soviet, sementara Ukraina memilih berdiri sebagai negara merdeka. Sejak itu, hubungan kedua negara kerap tegang, mulai dari persoalan perbatasan, pencarian identitas nasional, hingga perbedaan arah politik. Situasi semakin memanas setelah Revolusi Maidan 2014 yang menggulingkan Presiden Ukraina pro-Moskow, Viktor Yanukovych. Pemerintahan baru Ukraina lebih condong ke barat, langkah yang memicu kemarahan Rusia. Sebagai respons, Moskow mencaplok Crimea dan mendukung kelompok separatis di Donetsk serta Luhansk. Konflik ini berkembang menjadi perang berkepanjangan di wilayah Donbas. Ketegangan mencapai puncaknya pada Februari 2022, ketika Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Ia berdalih serangan dilakukan untuk melawan pengaruh neo-Nazi di Kiev, melindungi warga keturunan Rusia di Donbas, sekaligus menolak rencana Ukraina bergabung dengan NATO yang dianggap mengancam keamanan Rusia. Pada malam 25 September, pasukan sistem tak berawak menyerang 3 stasiun distribusi gas di wilayah Luhansk yang masih diduduki Rusia. Komandan pasukan, Robert Brody, mengumumkan serangan tersebut. Tangki bahan bakar hampir habis, air keran hampir tidak menetes, bahan bakar biru di kompor gas tidak begitu biru, dan di sana, tak lama kemudian, pedupaan akan berkedip. Jadi, begitulah adanya kebahagiaan, tulis Brody. Menurutnya, target serangan mencakup stasiun distribusi gas Chastia yang memasok TPP Luhansk, stasiun Severodonetsk yang penting bagi industri kimia termasuk pabrik azot, serta stasiun Novopskov. Akibat serangan ini, TPP Luhansk terpaksa beralih menggunakan batu bara, sementara perusahaan kimia di Severodonetsk kehilangan pasokan gas yang stabil. Trump tarik ucapannya soal Rusia, si macan kertas. Presiden AS Donald Trump menegaskan ia tidak akan lagi menyebut Rusia sebagai macan kertas, setelah sebelumnya menggunakan istilah itu dalam unggahan di Truth Social. Dalam unggahan Selasa lalu, Trump menyebut Rusia gagal mengalahkan Ukraina setelah 3,5 tahun perang dan dalam kesulitan ekonomi yang besar, bahkan menilai Kiev berpeluang merebut kembali seluruh Ukraina. Namun, saat bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Gedung Putih pada Kamis, Trump berkata, "Saya tidak akan pernah menyebut siapapun macan kertas." Sebelumnya, Trump menyebut Rusia macan kertas untuk menggambarkan kekuatan Rusia yang terlihat menakutkan dari luar, tetapi sebenarnya rapuh dan tidak sekuat yang dibayangkan. Meski melunak, ia tetap menilai militer Rusia hampir tidak memperoleh wilayah meskipun telah menghabiskan banyak sumber daya. Kementerian Pertahanan Rusia membantah, menyebut pasukan mereka merebut 4.700 km persegi dan 205 permukiman di Donetsk tahun ini. Menanggapi Trump, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyindir, Rusia bukanlah harimau. Rusia lebih sering dikaitkan dengan beruang. Tidak ada yang namanya beruang kertas, dan Rusia adalah beruang sungguhan. Ia juga menegaskan ekonomi Rusia mampu beradaptasi meski ada sanksi, walau pertumbuhan diperkirakan turun menjadi 2,5% tahun ini. New York Post melaporkan, pernyataan keras Trump disebut sebagai langkah strategis untuk mendorong Rusia ke meja perundingan. Sejak menjabat Januari lalu, Trump aktif berdiplomasi dengan Moskow, termasuk pertemuan puncak dengan Vladimir Putin di Alaska pada Agustus, seperti diberitakan Russia Today. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.